Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihi al-'azim wa huwa asdaqul qa'ilin, man 'amila shalihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di siang yang cerah ini kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita hatur kepada junjungan kita, pembunuh kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dekatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itulah jalan satu-satunya untuk mendapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pernah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat atau meminta wasiat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada beliau, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, dengan sabdanya, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu di mana kamu berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan hapus keburukan tersebut, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang bagus, budi pekerti yang bagus. Jamaah sekalian, dari hadis ini ada 3 pelajaran yang kita dapat ambil. Yang pertama, Rasulullah SAW menyuruh kita atau menyuruh Abu Dzar Al-Ghifari yang pernah juga kepada kita umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Jadi takwa itu tidak terbatas tempat ibadah di masjid, majlis taklim, namun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kantor, di jalan, di pasar, seharusnya kita terus itu ada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan segala larangan. Maka ketika Nabi Daud alaihi salam di masa tuanya, beliau manggil putranya beliau, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau memberikan nasihat kepadanya tentang masalah takwa. Beliau bersabda, ya bunayya, wahai anakku, innama yastadulu taqwa rajul bi thalathin. Hanya saja ketakwaan seseorang itu menunjukkan 3 perkara. Seseorang dijadikan atau bisa menjadikan orang yang bertakwa, mendapatkan gelar takwa, yaitu dengan 3 tanda. Yang pertama adalah husnul tawakkul bima lam yanam, wa husnul ridha bima badna, wa husnul sabri bima badfa. Beliau Nabi Daud alaihissalam memberikan nasihat kepada putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwasanya wahai anak,
orang bertakwa yang pertama adalah tawakal yang bagus, yang baik, benar-benar tawakal terhadap apa yang belum tercapai. Jadi orang bertakwa adalah orang yang selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap tujuan yang dia akan capai. Keputusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnul ridha bima lam. Ridha yang bagus, penerimaan yang bagus, yang baik terhadap apa yang telah terjadi dan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang telah dia berusaha, bertawakal, kalau mendapatkan apa yang dicapai, maka dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah berikan kepadanya. Baik itu sedikit atau banyak, baik atau buruknya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasanya semua urusan kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dunia ini semuanya adalah telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama mengatakan dalam syairnya, la tukhir hamma ma mudriyatun. Janganlah kalian banyak gundah gulana, banyak bersedih, banyak huru hara. Karena apa? Semua yang telah kita jalankan, yang kita jalankan di dunia ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah husnul sabar bima qad, sabar yang bagus, yang baik terhadap apa yang telah lalu. Jadi orang bertakwa adalah orang yang daripada sesuatu yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang ya telah terima, telah berada pada dirinya hilang, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian, yang kedua daripada nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah, wa ati sayyid al-hasan al-Muhammad, ikutilah perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan buruk akan hilang, akan hapus dengan perbuatan baik. Ulama mengatakan bahwasanya ketika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat aniaya, maka buru-burulah, bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik itu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya semua perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan dosa yang kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jemaah sekalian, khusus sabar bima kita adalah ayat hukum tahuan diserahkan tanggung jawab dari nas hukum hasanah. Yang ketiga adalah berakhlak mulia, berakhlak baguslah. Nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar bahwa yang ketiga adalah berakhlak baguslah, berbuat baiklah kepada orang, kepada sekitar, kepada orang-orang yang ada di sekitar, kepada manusia yang lain. Maka itulah yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik, berbuat adab kepada sesama kita. Karena Rasulullah SAW beliau diutus untuk menyebarkan inna buistu untuk berkemah. Dan itu kata Rasulullah SAW didatangkan oleh para sahabatnya. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang faktor yang paling utama manusia di dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aqsamu ma yadkhulul nas al-jannata taqwa Allah wa husnul khuluq." Faktor yang paling banyak, faktor-faktor yang paling banyak memasukkan manusia dalam surga adalah orang yang bertakwa dan husnul khuluq, berakhlak mulia. Mudah-mudahan tiga perkara ini kita dapat amalkan. Yaitu yang pertama adalah kita berbuat takwa di mana kita berada. Yang kedua, ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, langsung kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah selalu kita berbuat baik kepada orang lain. Insyaallah dengan berbuat perkara kita akan menjadi orang yang berguna, orang yang baik, orang yang berguna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa min qawlina al-muhtadun ila al-Qur'an astagfirullah wa ala al-hamid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum wa alaihi wa nafa'ani wa yaqulu bihi al-ayati wa al-hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa atubu ilayhi wa lakum.
إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى أمركم بهذه الحج والكلام بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وارض على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان